Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Irwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar dan akan kita bahas satu persatu. Siap? Pertanyaan yang pertama dari Ade Handoyo. Dok, kalau rumput habis kena hujan, apakah dampaknya bila dikasih makan pada hewan ternak? Terima kasih Mas Ade Handoyo. Ada 2 pendekatan jawaban dari pertanyaan jenengan. Yang pertama adalah rumput yang kehujanan yang diberikan dalam kondisi belum dilayukan, artinya rumput ini memiliki kadar air yang tinggi dan dampaknya bagi seekor sapi maupun domba adalah diare dan kembung, Laskar Ngarit. Jadi air hujan yang membasahi rumput yang diberikan sebelum rumput ini dilayukan akan memiliki dampak diare dan kembung, Laskar Ngarit. Siap? Tetapi analisa pendekatan jawaban yang kedua adalah di musim hujan ada beberapa hal atau kondisi yang harus kita perhatikan karena memiliki dampak pada hewan ternak. Yang pertama adalah rumput muda cenderung menyebabkan ambruk pada sapi bunting dan menyusui karena rumput muda di musim hujan sangat miskin nutrisi. Yang kedua, musim hujan sangat rentan menyebabkan laminitis, yakni kepleset, dingklang, pincang, dan jatuh pada sapi yang digembalakan atau dirawat secara koloni. Siap. Yang ketiga, musim hujan cenderung meningkatkan infeksi cacing atau parasit pada rumput, terutama rumput yang dekat dengan genangan air. Sedangkan yang keempat, masuk ke pertanyaan dari Mas Ade Handoyo adalah musim hujan meningkatkan resiko kembung dan diare pada sapi yang disebabkan oleh rumput yang masih basah dan tidak dilayukan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan resiko demam karena cuaca, daya tahan tubuh turun sehingga virus mudah masuk. Dan yang terakhir mungkin bisa ditambahkan akan memungkinkan munculnya lalat, dan kita tahu lalat menyebabkan berbagai macam permasalahan, mulai dari menghisap darah yang menyebabkan tidak nyaman, mengganggu ketenangan. Yang kedua menyebabkan keropeng, belatung, dan lain-lain. Siap? Mas Ade Handoyo, semoga berkenan dengan jawabannya. Pertanyaan yang kedua dari HHBBB. Dok, mohon solusinya. Beberapa hari sapi minta IB lagi karena sudah 2 minggu saya nggak ada respon. Jadi atau gagal. Anak pertama umur 4 bulan. Siap, maksudnya Mas HHBBB adalah bila setelah diinseminasi buatan, kapankah rata-rata sapi meminta kawin lagi bila dia tidak bunting? Kita kembalikan ke rumus awal bahwa rata-rata sapi yang tidak bunting akan birahi 18 sampai 22 hari setelah inseminasi pertama. Bila sekarang diinseminasi buatan 18 sampai 22 hari dia minta kawin dan gejalanya sangat jelas, 90 sampai 95% sapi tersebut tidak bunting, Laskar Ngarit. Tetapi bila hari ini diinseminasi buatan lalu 18 sampai 22 hari lagi tidak muncul gejala birahi, tunggu satu siklus 18 sampai 21 hari lagi dia tidak birahi, kemungkinan besar sapi ini inseminasinya jadi. Tetapi tidak mutlak.
Karena ada margin 5-10% yang keluar dari rumus itu tadi. Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang ketiga dari Endah Marwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam beras-beras Pak Dokter. Mau tanya, sapi saya baru beranak tapi ari-arinya tidak keluar atau retensio plasenta. Lalu saya panggil dokter. Sudah ditangani, tapi ari-arinya tidak bisa keluar semua dan masih sebagian tertinggal. Apakah resikonya? Terima kasih Mbak Endah Marwati. Retensio plasenta ada beberapa macam pengobatan. Bisa diambil manual, bisa menggunakan pola pengobatan terjadwal tanpa diambil, dan bisa menggunakan pendekatan enzimatik. Semua metode ini boleh dilakukan, tergantung dokternya jenengan mau mengambil pendekatan pengobatan yang mana. Oke, jadi berbeda metode tidak selalu salah. Oke, sama tidak selalu benar. Oke, tetapi Mbak Endah Marwati, kasusnya sapinya jenengan, bila ada plasenta yang tidak bersih atau masih ada di dalam, maka resiko paling besar adalah terjadi pembusukan. Terjadi pembusukan, bakterinya masuk atau bakteri yang sudah ada di situ, dan terjadi yang namanya metritis atau radang infeksi pada rahim, bahkan endometritis ke lapisan yang lebih dalam, bahkan piometra sampai ada timbunan nanah. Nah, indikasinya bila sapinya jenengan ini mampu mengatasi masalah tertinggalnya plasenta ini tadi adalah sapinya jenengan akan birahi dalam waktu 45 sampai paling lambat 90 hari dari kelahiran pertama, dan birahinya gejalanya sangat jelas. Lendir bening banget ya, vulva bengkak, vulva vagina memerah, celingkrak-celingkrik, teriak-teriak, abang, abu anget, dan lain-lain. Ini adalah gejala birahi. Tetapi bila dalam waktu 45 sampai 90 hari sapinya jenengan menunjukkan gejala birahi yang disertai dengan keluarnya cairan putih meringkil, putih tercampur dengan lendir, maka ini indikasi dari metritis atau endometritis. Maka bila ini yang terjadi, lakukan pengobatan ulang. Dokter akan melakukan beberapa pendekatan. Bisa jenengan simak di video saya, sudah pernah kita bahas satu persatu, sudah pernah kita review hasilnya, dan ternyata bisa bunting lagi dengan pengobatan yang tepat. Konkret, bila terjadi keluar cairan putih, keruh, baik itu berbau maupun tidak, sebaiknya dipanggil dokter dan obati sampai tuntas. Saran saya sampai tuntas, meskipun itu membutuhkan lebih dari 1 kali pengobatan. Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang keempat. Suminem Mimin bertanya, Laskar Ngarit beres-beres. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya, pedet saya umur 2 minggu, kotorannya kok ada darahnya, 14 hari ada darahnya. Apakah ada tanda bahaya? Mohon pencerahannya. Saya tunggu jawabannya. Siap. Pedet umur 2 minggu ini biasanya celantisan ya. Mulutnya itu suka nemil-nemil gitu. Kadang ambingnya si induk juga kotor. Jadi sangat memungkinkan terjadinya kontaminasi, baik itu bakteri, protozoa, oke, ini bahaya, koksi ya, protozoa, atau mungkin malah cacingan. Nah, Laskar Ngarit harus tahu bahwa ada cacing yang menular ke pedet dari induk melalui plasenta, yakni toxocara. Bahkan dia menular ke pedet melalui tali pusar, dari air susu transmamari. Jadi tidak menutup kemungkinan pedet usia 2 minggu ini sudah cacingan yang pertama. Jadi diare berdarah, pupnya ada darahnya bisa karena koksi atau protozoa, atau bisa karena cacing atau masalah yang lain. Konkretnya, jenengan amati dulu muncul masalah atau tidak. Bila jenengan khawatir, segera panggil tim medis untuk dilakukan pengobatan. Karena rumusnya sederhana, luka akan menyebabkan darah, atau darah, di mana ada darah, di situ ada perlukaan.
Di mana ada perlukaan, di situ ada bakteri. Dan di mana ada bakteri akan muncul masalah yang lebih kompleks. Laskar Ngarit. Siap, pertanyaan yang terakhir dari Mas Riki Penyok. Pak dokter mau tanya, di ekor sapi saya selalu ada kayak lendir. Apakah itu lendir birahi? Soalnya masih menyusui pedet umur 2,5 bulan. Terima kasih Mas Riki Penyok. Yang tidak boleh jenengan lupakan adalah yang pertama, apakah sapinya sudah diberikan obat cacing? Pastikan di pedet usia 2,5 bulan minimal sudah pernah 2 kali diberikan obat cacing. Tujuannya diberikan obat cacing adalah memastikan tubuh induk ini bersih, sehingga ketika dia sudah bersih dan sewaktu-waktu muncul birahi bisa dikawinkan. Yang kedua tujuannya adalah dengan memastikan tubuh induk ini bebas cacing, maka kita bisa mensupport si induk untuk segera birahi, atau paling tidak gejala birahi akan tampak dengan jelas. Jadi berikan obat cacing, perbaiki jumlah dan kualitas pakan hijauan, karena induk membutuhkan standar gizi untuk dia, membutuhkan produksi susu, dan membutuhkan persiapan birahi. Ini sangat penting bagi jenengan agar sapinya bisa menghasilkan pedet 1 tahun 1 kali. Laskar Ngarit. Nah, Mas Riki Penyok, saran saya evaluasi, bila belum diberikan obat cacing, segera berikan obat cacing. Dapat seminggu atau 2 minggu, ulangi pemberian obat cacingnya. Bila ternyata birahinya tampak jelas, maka itu adalah birahi, dan saran saya kawinkanlah di birahi kedua atau birahi yang ketiga. Siap, Laskar Ngarit beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita bahas satu persatu. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Sumber kebenaran itu banyak. Kita hanya menyampaikan pengalaman, ilmu pengetahuan yang semoga bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Sekian. Tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Bila ingin dijawab pertanyaannya, silakan tulis di kolom komentar dengan singkat, padat, jelas, tanda bacanya tidak berlebihan, sehingga kami mudah mengeditnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.